Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jauh sebelum manusia menolak keilahian Yesus, Allah sudah memberitahukan umat pilihannya bahwa yang lahir di kandang yang hina adalah yang mulia. Menyaksikan sinar kemuliaan Allah yang sangat dahsyat, dalam ketakutan para gembala mengira bahwa Allah sedang murka. Akan tetapi malaikat Tuhan berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Tiba-tiba muncul bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malaikat adalah ciptaan Tuhan untuk melayani Tuhan di sorga siang dan malam. Ketika pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, turun ke dunia menjadi manusia dan tinggal di antara kita, maka para malaikat, para pelayan Allah itu menjalankan tugas untuk melayani Yesus yang akan turun ke dunia, dengan pertama memberitahukan kepada para nabi di dalam perjanjian lama untuk menuliskan atau menubuatkan bahwa seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan putra itu akan disebut sebagai penasehat ajaib, Raja Damai, Bapa yang kekal, dan dia akan lahir di kota Daud di Betlehem Efrata. Para gembala menuliskan apa yang disampaikan oleh Allah kepada mereka. Mereka menubuatkan 700 tahun lebih sebelum Yesus turun ke dunia. Yang kedua, para malaikat juga memberitahukan kepada Yusuf dan Maria agar mereka jangan takut, karena Kristus akan menyelamatkan dosa manusia. Dia akan lahir di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria. Dia akan meminjam rahim Maria sebagai tempat proses kelahirannya sebagai manusia sejati. Yang ketiga, malaikat Tuhan juga memberitahukan kepada para gembala agar mereka tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu khawatir, tapi mereka pergi melihat juru selamat yang lahir di kandang yang hina, kandang domba di padang Efrata di kota Betlehem itu. Sebab yang lahir di tempat yang hina adalah yang mulia. Dia adalah penyelamat manusia berdosa, dan tidak hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga dia membawa sukacita besar bagi seluruh bangsa, dan semua bangsa di bumi patut bersukaria. Kedatangan Kristus diiringi dengan puji-pujian yang agung, yang mulia oleh sejumlah bala tentara sorga. Pujian mereka menggemparkan sorga dan alam semesta.
para malaikat tidak hanya melayani Allah Tritunggal di surga, tetapi juga melayani pribadi kedua Allah Tritunggal yang turun ke dalam dunia. Maka ajaran Arius pada tahun 318 ia mengatakan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sulung dan tertinggi derajatnya, tetapi bukan Allah. Arius juga mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, akan tetapi manusia itu karena dia adalah taat, dia mentaati Allah, sehingga Allah memberikan kemuliaan kepada Yesus. Ajaran Arius yang mengguncangkan dunia adalah ajaran sesat, ajaran yang salah, ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, ajaran setan. Karena itu, janganlah kita mengikuti ajaran-ajaran yang membawa kita ke dalam kebinasaan. Jauh sebelum para bidat menyesatkan kita manusia, para malaikat yang setia melayani Tuhan sudah mengumandangkan kepada alam semesta, kepada manusia yang hidup pada zaman itu dan pada zaman sekarang dan seterusnya, bahwa Yesus adalah Allah dan segala kemuliaan hanya kepada Dia. Dia adalah yang maha mulia. Dialah Allah yang maha tinggi. Amin.